kita perhatikan anak-anak, hukum Mendel 2 yang dikenal juga dengan hukum asortasi atau pengelompokan gen secara bebas ya. Hukum ini berbunyi, setiap gen dapat memilih atau mengelompok secara bebas dengan gen lainnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Nah, untuk memahami hukum Mendel 2 ini anak-anak, mari kita lihat persilangan dihibrid berikut ini. Apa itu persilangan dihibrid? Yaitu persilangan yang dilihat dari dua sifat beda. Dalam hal ini anak-anak bisa melihat ya, di Mendel menyilangkan tanaman kapri dilihat dari dua karakter, yaitu dari segi bentuk biji ya, dilihat dari bentuk biji dan juga dilihat dari warna biji ya. Makanya dikatakan dihibrid, dilihat dari dua sifat beda. Nah, coba perhatikan, Mendel mengambil parental itu ataupun induk yang disilangkan pada P1, yaitu kapri bergalur murni. Galur murni itu artinya anak-anak dalam keadaan homozigot ya. Kita anggap ini sebagai jantan ya. Dia mengambil galur murni yang bersifat dominan, yang mana ternyata karakter bulat ya itu diatur oleh B besar dengan karakter alternatifnya itu adalah B kecil ya, yang mengatur sifat keriput ya. Kemudian kita lihat karakter yang kedua dari segi warna, kuning diatur oleh gen dominan K besar, sedangkan K kecil mengatur warna hijau ya. Dia menyilangkan galur murni atau homozigot dominan dengan homozigot resesif. Coba kita perhatikan anak-anak dalam proses pembentukan gametnya ya. Nah, kita coba perhatikan B besar itu dalam keadaan tunggal ya anak-anak ya. Itu menunjukkan hukum satu Mendel bahwa sealel itu harus memisah. Jadi kalau kita buat ya prosesnya B besar, K besar, K besar, kita silangkan dengan B kecil, K kecil, K kecil. Nah, si induk jantan ini kan akan membentuk gamet ya. Nah, ini ingat hukum satu Mendel yang sealel harus memisah. Berarti B besar harus memisah dengan pasangannya B besar, K besar juga harus memisah dengan pasangannya ya. Demikian juga di sebelah kanan ini yang betina ya. B kecil harus memisah dengan B kecil, K kecil harus memisah dengan K kecil. Nah, sekarang mari kita lihat di mana yang dimaksudkan oleh Mendel dalam hukum keduanya adanya pengelompokan secara bebas anak-anak. Nah, ternyata gen B itu bisa mengelompok dengan gen K meskipun bukan sealel. Dia bisa bebas nih mengelompok dengan K ini juga. B besar yang ini juga bisa ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan gamet itu jenisnya adalah B besar, K besar. Ya. Nah, karena hanya satu jenis ya, ini memang ada 4, tapi kalau kita lihat variasinya cuma satu ya, B besar dengan K besar, maka kita ambil satu perwakilan saja. Ini juga begitu, B kecil bisa mengelompok secara bebas ya. Ini juga bisa mengelompok secara bebas dan kita menemukan satu jenis B kecil, K kecil. Maka nanti anak-anak F1-nya kita bisa melihat ya, kita silangkan ini sperma, ini ovum, maka kita akan menemukan B besar, dia akan bertemu dengan B kecil, K besar dengan K kecil. Nah, yang mana 100% ini anaknya adalah bulat hijau, karena tadi karakter bulat itu diatur B besar, bulat kuning ya anak-anak, bukan bulat hijau, bulat kuning, karena karakter K besar mengatur kuning. Nah, itu pada F1-nya anak-anak. Kemudian kita lihat penyilangan untuk generasi kedua. Mendel juga menyilangkan lagi nih ya. Di generasi keduanya dia menyilangkan F1 dengan F1, yaitu yang punya genotip sama ya. Ini juga sama, B besar B kecil, K besar K kecil.
dia silangkan. Nah, dalam proses pembentukan yang namanya gamet anak-anak, maka terjadi lagi proses yang sama seperti pembentukan gamet pada F1 ya. Nah, jadi kalau kita buat rinci ya, persilangannya tadi, F1-nya, F1 B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita silangkan dengan sesamanya anak-anak ya. Nah, kita cari dulu gametnya, caranya sama, kita pisahkan yang berbeda ya, yang sealel ya. Berarti B besar akan memisah dengan pasangannya, ini juga begitu, K besar memisah dengan pasangannya ya, ini juga begitu ya. Nah, memisah dengan pasangannya, kemudian nanti mereka bisa berkombinasi ya. Nah, ini kombinasinya berarti B besar, K besar. Nah, kemudian kalau dia berkombinasi atau mengelompok dengan K kecil, dihasilkan B besar, K kecil. Ini juga begitu ya. Nah, kita temukan B kecil, K besar. B kecil, K kecil. Nah, di pihak yang betina juga begitu ya. Kita bisa menemukan 4 jenis gamet ya, kita bisa menemukan 4 jenis gamet. Nah, dan ini gamet jantan dan gamet betina ini bisa melakukan yang namanya persilangan ya anak-anak ya. Maka biar memudahkan kita melihat kemungkinannya, maka kita bisa buat di dalam tabel. Nah, ini untuk mewakili yang misalnya yang betina, gamet betina, yang dibawa untuk mewakili gamet jantan. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang kita dapat anak-anak bisa kita lihat di dalam gambar ya. Nah, di dalam kotak ini, dan ketika anak-anak lihat berapa perbandingannya, kita akan menemukan 4 jenis fenotip ya dari persilangan ini. Mari kita lihat. Nah, kita bisa melihat ada 4 fenotip yang muncul anak-anak ya. Fenotip yang muncul itu adalah bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning ya, dan kisut hijau. Perbandingannya adalah 9:3 banding 3 banding 1. Nah, untuk rasio genotipnya, bedakan ya anak-anak, genotip itu adalah dalam bentuk gennya ya. Ini contohnya B besar, K besar, K kecil. Bedakan ya dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu udah beda genotip, meskipun fenotipnya sama-sama kuning ya. Nah, maka kita bisa melihat rasionya adalah 1:2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jadi kita catat dulu nih, ada berapa genotip yang muncul, baru kita bandingkan. Ini adalah rasio genotip, yang bawah adalah rasio fenotip, 9:3 banding 3 banding 1. Pada F2-nya ya anak-anak ya, pada persilangan generasi F2 dari hasil persilangan F1 dengan F1 ya. Ingat, ini yang disilangkan adalah F1 dengan F1 ya. Oke, semoga anak-anak bisa memahami ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang tes cross. Apa itu tes cross ya? Nah, tes cross itu adalah penyilangan antara 2 individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Ingat ya, tujuan dari tes cross ini adalah menguji sifat individu yang menunjukkan fenotip dominan, apakah bergenotip homozigot atau heterozigot. Yang kedua, mengetahui berapa macam gamet yang dihasilkan oleh suatu individu yang genotipnya dipertanyakan. Mari kita lihat contoh. Misalnya anak-anak ya, kita memiliki tanaman ercis yang berwarna kuning ya. Kita memiliki tanaman ercis berwarna kuning. Nah, tapi belum tahu nih genotipnya apakah homozigot ataupun heterozigot. Nah, alel kuning itu diketahui bersifat dominan, sedangkan alel hijau itu bersifat resesif. Nah, maka untuk mengujinya gimana? Ini nih tadi kuning ya, ada kapri kuning. Mari kita lihat.
Berikutnya anak-anak ya, ada kuning ya, ada kuning. Tapi belum tahu nih apakah dia itu bersifat homozigot ataupun bersifat heterozigot. Untuk mengetahuinya gimana? Kita silangkan dia dengan yang resesif. Itu tadi tes cross ya, uji silang itu berarti resesif. Berarti individunya adalah K kecil, udah ketahuan ya, K kecil yang bersifat hijau. Nah, tentunya anak-anak kita harus cari dulu gametnya nih. Nah, kita anggap ini masih dipertanyakan gitu ya. Tapi gametnya ini udah tentunya adalah K kecil ya. Nah, anak-anak kemungkinan ya, kita lihat kemungkinan yang pertama ya. Bisa saja nanti misalnya anak itu dihasilkan 100% kuning ya. Kalau 100% kuning anak-anak itu artinya ya, ini memberikan kita kesimpulan bahwa gamet yang ada di dari si tanaman yang kita ingin uji ini sudah pasti hanya satu jenis ya. Berarti dia harus memunculkan K besar ya. Nah, maka kuning yang di sini adalah K besar, K kecil. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa kuning parental yang ada di sini sudah pasti adalah dalam keadaan homozigot dominan. Ini adalah alternatif 1 ya anak-anak ya. Alternatif 1. Bu, bagaimana kalau ada kemungkinan yang lain? Kita lihat kemungkinan yang lainnya. Nah, jika misalnya kuning tadi, si kuning itu kita tes cross yang belum diketahui ya, kita tes cross, kita silangkan dengan yang resesif ya, yang hijau, kita cari dulu nih gametnya. Kita belum tahu nih gametnya ya. Nah, ini juga masih dipertanyakan, tapi yang resesifnya udah pasti tahu ya, K kecil. Jika nanti anak-anak F1-nya ada yang diperoleh kuning, kemudian ada juga yang diperoleh putih ya. Nah, dengan perbandingan 50% 50% atau 1:1, maka ini sudah memberikan kita kesimpulan bahwa kuning yang ada di sini pasti adalah heterozigot. Agar muncul putih, tentunya gametnya harus ada K kecil. Biar muncul kuning berarti harus ada K besar. Ya. Jadi bisa dipastikan parental kuning yang ada di sini adalah K besar, K kecil. Jadi tujuan tes cross itu memang untuk mengetahui apakah suatu individu itu bersifat homozigot atau bersifat heterozigot. Bisa dipahami? Nah, untuk penyilangan dua sifat juga modelnya sama ya anak-anak ya. Ini dilihat dari satu sifat. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang backcross. Nah, apa itu backcross? Nah, backcross itu anak-anak adalah persilangan yang dilakukan di antara keturunan generasi pertama hasil suatu persilangan dengan salah satu tetuanya. Ya. Salah satu tetuanya dalam hal ini maksudnya adalah induknya ya, dengan induk. Oke. Nah, mari kita lihat contoh ya. Tujuan backcross itu sendiri anak-anak mendapatkan kembali individu yang bergalur murni dan untuk menghasilkan progeni, yaitu turunan yang berasal dari sumber yang sama ya. Nah, coba kita lihat contohnya anak-anak. Diketahui warna kuning ya, diketahui warna kuning pada tanaman kapri bersifat dominan dan warna hijau bersifat resesif. Jika pada turunan F1 dilakukan backcross, berapakah peluang akan dihasilkan individu bergalur murni? Tadi tujuannya anak-anak kan untuk mendapatkan kembali individu bergalur murni ya. Mari kita lihat. Jadi ada tanaman yang kuning ya. Ada tanaman kuning.
Di sini parentalnya tadi ada kuning, ya. Disilangkan dengan yang berwarna hijau, ya. Nah, karakter kuning tadi bersifat dominan. Awalnya kuning di sini adalah K besar ya, bergalur murni ya. Hijaunya K kecil. Nah, kemudian kita cari dulu gametnya. Maka gamet dari kuning ini adalah K besar ya. Hijau itu adalah K kecil. Maka kita silangkan. Kita akan menemukan F1 ya. F1-nya adalah K besar dengan K kecil. 100% ini adalah berwarna kuning dalam keadaan heterozigot ya anak-anak ya. Ini heterozigot. Nah, di sini kita lihat back cross itu artinya adalah menyilangkan generasi F1 dengan salah satu tetuanya. Nah, dalam hal ini anak-anak kita coba silangkan untuk F1 kita silangkan ya. Salah satu tetuanya boleh anak-anak misalnya pilih dulu yang kita pilih yang tetua yang dominan ya. Nah, kalau misalnya anak-anak ingin mendapatkan individu yang dominan, kita silangkan dengan yang tetua yang dominan. Berarti F1-nya tadi adalah K besar K kecil. Kita silangkan dengan tetua yang dominan, yaitu K besar K besar. Maka kita nanti akan menemukan gamet. Kita tentukan dulu gametnya ya anak-anak. Ini ingat ya, gametnya K besar dan K kecil. Kalau dari sini hanya ada satu versi ya, K besar. Nah, kita coba silangkan lagi anak-anak, maka kita akan menemukan F2 itu ada K besar dan K besar K kecil. Nah, sekarang kita menemukan lagi individu yang bergalur murni ya, galur murni. Jadi kita bisa menemukan lagi individu yang bergalur murni. Kalau di sini tadi kan F1-nya sudah heterozigot ya, ada K kecilnya. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya saya ingin menghasilkan yang bersifat homozigot resesif lagi? Oh, berarti anak-anak alternatif kedua ya. Ini alternatif kedua. F1-nya itu kita silangkan dengan tetua yang bersifat tetua yang resesif ya, K kecil ya. Kita cari dulu gametnya nih. Ini gametnya adalah K besar dan K kecil. Dari sini tetuanya kita hanya menemukan satu jenis gamet ya. Maka F2-nya kita bisa lihat ya. Kita akan menemukan K besar K kecil dan K kecil. Nah, coba perhatikan anak-anak ya. Nah, di sini kita menemukan progeni lagi, yaitu versi tetua lagi ya. Ini kita menemukan galur murni. Jadi ini back cross ini digunakan untuk memurnikan ya, ataupun menghasilkan galur murni kembali ya. Atau untuk menghasilkan keturunan yang bersifat homozigot ya. Oke anak-anak, kita akan lanjut dengan persilangan resiprok. Apa itu persilangan resiprok? Mari kita lihat. Ini adalah persilangan dengan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Nah, coba kita lihat dari gambar 1 ya. Nah, coba kalau misalnya ya di gambar 1 ini jantannya itu berasal dari kanan ya. Kalau kita lihat anak-anak, ini jantan, ini betina. Jantannya di sini bersifat dominan, betinanya bersifat resesif ya. Tentunya nanti anaknya, anak-anak kita bisa lihat ya. Ini gametnya pasti adalah A kecil. Gamet dari si jantan ini adalah A besar. Maka persilangannya itu nanti akan menghasilkan A besar A kecil ya. Nah, bagaimana kalau kita balik? Kita lihat ya gambar kedua ya. Bagaimana kalau kita balik serbuk sarinya?
Serbuk sarinya berasal dari tanaman yang kecil, yang bergenotip A kecil. Ini kita buat sebagai jantannya. Sekarang yang putihnya adalah yang bergenotip A besar. Nah, kalau kita lihat anak-anak, ini gametnya pasti A besar, ini gametnya pasti adalah kecil. Nah, sekarang kita silangkan, maka tentunya anaknya adalah A besar A kecil. Coba perhatikan anak-anak, persilangan 1 dan persilangan 2. Masing-masing menghasilkan anak yang sama ya. Ya, ini tadi F1-nya di sini, ini F1-nya. Artinya kalau kita pertukarkan spermanya dari salah satunya, mau kita dari A besar ke A kecil atau A kecil ke A besar, itu sama-sama menghasilkan individu yang sama. Itu yang disebut namanya persilangan resiprok. Nah, selanjutnya anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih menghitung jumlah gamet, genotip, dan fenotip dari suatu persilangan. Nah, untuk menghitung jumlah dan macam gamet anak-anak, karena ini sangat penting banget ya, sebelum melakukan persilangan, kita harus menentukan gamet dulu. Untuk mencari jumlah gamet, kita tinggal menggunakan rumus 2 pangkat N. N itu menunjukkan jumlah pasangan alel yang heterozigot. Kita lihat dari segi contoh ya anak-anak ya. Misalnya diketahui genotip ya, diketahui misalnya genotip betinanya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Yang kemudian jantannya misalnya adalah B besar, K besar, K kecil. Kalau ditanya, berapakah gamet dari si betina jumlah? Kalau dari segi jumlah, berarti kita masukkan tuh rumus 2 pangkat N-nya. Ada berapa N di betina? Lihat tuh anak-anak. Ini heterozigot kan ya? Berarti 1. Ini heterozigot? Ya 1. Berarti kita masukkan ke rumus 2 pangkat 2. Itu jumlah gametnya ada 4 gamet ya. Ada 4 gamet. Nah, bagaimana kalau yang di jantan? Ini homozigot ya, kita anggap 0. Ini heterozigot ya, kita anggap 1. Maka jumlahnya adalah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2 jenis gamet ya. Nah, sekarang ditanya. Pertanyaannya, apa saja gametnya? Apa saja gamet yang muncul? Yang 4 itu yang mana? Atau jenisnya ya? Jenis gametnya apa? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan agar bisa menentukan gamet. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya metode ini ya, Garpu ya. Nah, kita lihat dulu alel yang pertama, B besar, B kecil. Jika beda, kita ambil dua-duanya anak-anak. Kita pisahkan B besar, B kecil. Sekarang kita masuk ke alel yang kedua ya. Jenis alel yang kedua yaitu K besar dan K kecil. Ini beda kan ya, maka kita ambil dua-dua. Kalau ambil 2 berarti dari B punya lengan 2 ya, yaitu K besar dengan K kecil. Begitu juga dengan B kecil ini juga bisa berkombinasi dengan K besar dan K kecil. Sekarang kita gabungkan. Jadi jenis gametnya itu B besar, K besar, B besar, K kecil, ya. Ini B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil, ya. Itu untuk jenis gamet betinanya, ya. Jenis gamet betina. Ya. Untuk si jantan gimana? Mari kita lihat ya. Kita bergerak dari alel yang pertama, B besar, B besar. Mereka sama ya anak-anak? Kalau sama, ambil salah satu saja. Nah, kita bergerak ke alel yang kedua. Mereka beda. Oh, berarti kita harus membuat lengan B itu ada 2 ya. Berarti bisa kombinasi dengan K besar dan bisa kombinasi dengan K kecil. Maka nanti jenis gametnya adalah B besar, K besar, dan
B besar, K kecil ya. Ini adalah jenis, kalau ditanya jenis gamet jantan. Benar ya, anak-anak, kalau kita lihat ini ada 2 ya. Di sini ada 4 ya. Kalau hanya segi jumlah pakai rumusnya, tapi kalau dia minta jenisnya berarti anak-anak harus membuat metode Garpu ini ya. Nah, bagaimana Bu kalau 3 sifat misalnya? Kita ambil 3 sifat ya. Misalnya diketahui B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Dan juga T besar, T kecil. Nah, berapakah jumlah gamet? Kalau hanya jumlah kita buat 2 pangkat. Berapa ini anak-anak? Hetero 1 ya. Hetero 2. 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 jenis ya. Yang mana aja jenisnya? Nah, kalau ditanya jenisnya, lakukan dengan cara yang sama ya. Untuk yang tadi anak-anak, kita bergerak dari gen B dulu, alelnya karena beda kita ambil dua-duanya. Kemudian kita bergerak ke alel kedua, beda berarti lengannya masing-masing ada 2 lengan ya. Nah, kita isi K besar, K kecil, K besar, K kecil. Nah, sekarang bergerak ke alel yang ketiga ya anak-anak. Oh, karena beda berarti ada 2, maka ini masing-masing juga punya 2 lengan ya. Ini masing-masing 2 lengan. Sekarang kita isi dengan T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Nah, sekarang kita gabungkan. Nah, kita data. Dari sini kita bisa menemukan B besar, K besar, T besar. Kemudian B besar, K besar, T kecil. B besar, K kecil, T besar. B besar, K kecil, T kecil. Nah, ini tinggal ganti depan ya. B, K, T besar. B kecil, K, T kecil. B kecil, ya. K, T besar. Ya, B kecil, K kecil, T kecil. Nah, ini ada 8 enggak anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Nah, untuk 4 sifat beda, ya silakan anak-anak melakukan hal yang sama. Ini untuk tri hybrid. 3 sifat beda ya anak-anak ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita anak-anak akan melihat bagaimana cara menghitung rasio fenotip dan genotip dalam persilangan. Nah, anak-anak bisa membuatnya dengan menggunakan diagram Garpu. Bagaimana caranya? Mari kita lihat dari persilangan ini ya. Di dalam persilangan ini bisa anak-anak bisa melihat adanya parental B besar, K besar, K besar. Sedangkan dengan B kecil, diperoleh F1-nya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, kemudian ini disilangkan dengan sesamanya, B besar, B kecil, K besar, K kecil ya. Maka kita lihat nanti gamet yang dihasilkan dari 2 jenis induk inik ya. Kita anggap ini jantan, misalnya kita anggap ini betina ya. Maka juga menghasilkan gamet yang sama, BK besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, bagaimana penggunaan diagram Garpu ini? Nah, ini kenapa seperti ini? Bisa anak-anak coba perhatikan. Ini tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. Ya. Ini kalau kita pisahkan anak-anak, kita bisa memisahkan, kita menyilangkan alel yang sama dulu nih. Misalnya B besar, B kecil, kita silangkan dengan B besar, B kecil, kita pisahkannya. Kemudian K besar, K kecil, kita silangkan dengan K besar, K kecil. Kita urai, maka ini dari gametnya B besar, B kecil, ini B besar, B kecil. Ya, maka kemungkinannya kan anak-anak ya, B besar,
B besar, B kecil ya. Lihat ini. Kita silangkan secara terpisah ya. Kemudian ditemukan juga B besar, B kecil, B kecil, B kecil ya. Dari sini kemungkinannya kan B besar, kemudian B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Kalau kita lihat perbandingannya 1:2:1 ya. Nah, gitu juga untuk alel K. Kita juga silangkan ya, K besar, K kecil, K besar, K kecil ya. Maka kita juga akan mendapatkan hal yang sama ya, yaitu K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil dengan perbandingan yang sama juga, yaitu 1:2:1. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan F2 di sebelah kiri ya. Nah, sekarang kita masukkan nih, kita gabungkan B dari segi genotip B, kita tadi mendapat 3 jenis ya, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, sekarang kita satukan dengan K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Nah, masing-masing punya 3 lengan ya. Nah, masing-masing punya 3 lengan. Coba anak-anak perhatikan ya. Nah, maka kita akan bisa menemukan jumlahnya nih. Yang B besar, B besar, K besar, K besar, itu ada 1 ya. Nah, ini adalah fenotipnya anak-anak. Oke, ini adalah genotipnya ya. Jadi cara ini bisa mempermudah anak-anak untuk menemukan perbandingan fenotip dan genotip, tinggal anak-anak bandingkan. Untuk fenotip berarti kita bisa melihat bulat kuning ya, bulat kuning ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti rasionya bulat kuning ya, berbanding dengan, kita lihat berikutnya bulat hijau 1, 2 ya, berbanding bulat hijau ya. Oke, berbanding keriput ya. Ada keriput kuning, kemudian berbanding keriput hijau. Kita tinggal lihat jumlahnya anak-anak ya. Kalau bulat kuning tadi ada 1 tambah 2 ya. Tambah 2, tambah 2, tambah 4, berarti ada 9 ya anak-anak. Ini ada 3 banding 3 banding 1 ya. Kalau rasio genotipnya anak-anak ini adalah perbandingannya. Oke. Ini rasio genotip. Nah, baik anak-anak, untuk menghitung rasio fenotip dan genotip, kalau persilangannya itu sudah banyak sifat ya, contohnya trihibrid, tetrahibrid, atau polihibrid, anak-anak bisa menggunakan rumus dengan mengaplikasikan segitiga Pascal ya anak-anak. Coba kita aplikasikan, lihat contoh di sebelah kanan ya. Contohnya ada persilangan trihibrid ya, yang mana gen-gennya diatur seperti pada tabel ini ya anak-anak. Nah, di sini diminta ada persilangan parental antara A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil ya. Disilangkan dengan sesamanya A besar A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, coba perhatikan anak-anak, jika kalian sudah melihat ada penyilangan induk yang semuanya adalah heterozigot, sama-sama heterozigot, kita bisa mengaplikasikan yang namanya segitiga Pascal. Nah, kita perhatikan segitiga Pascal itu untuk persilangan monohibrid ada di posisi ini anak-anak ya. Kemudian untuk dihibridnya ada di posisi ini. Sekarang kita lihat, karena ini persilangan trihibrid, kita menggunakan baris yang ketiga ya anak-anak. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Mari kita lihat ya. Jadi 1 itu adalah jumlah ya, jumlah individu yang memiliki 3 karakter dominan. Jadi ini kita buat 1 dikali 3 pangkat 3. 3 itu adalah karakter dominan. Di sini ada 3 karakter dominan ya, manis, tinggi, ungu ya.
Nah, jadi ini 3 pangkat 3, 1 kali 3 pangkat 3 untuk 3 karakter dominan ya. Nah, berbanding dengan ya, ini kita tutup kurung dulu, berbanding dengan 3. 3 kali akan ada 3 kali 3 pangkat 2 ya. 2 itu menunjukkan ada dua dominan ya, ada 2 sifat dominan. Kemudian kita bandingkan dengan 3. 3 kali 3 pangkat 1. 1 itu menunjukkan jumlah dominannya ya. Ada 1 yang dominannya. Kemudian kita lihat yang 1. 1 dikali 3 pangkat 0. Dalam artian 0 ini tidak ada dominannya. Berarti ini semuanya resesif ya anak-anak ya. Nah sekarang kita buat dulu. Kita kalikan dulu, pangkatin dulu ya. Berarti ada 1 kali. Berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27 ya anak-anak ya. 27 individu dengan 3 sifat dominan ya. Nah, ini sekarang kita lihat ada 3 kali 3 pangkat 2, berarti 9 banding 9 banding 9 ya, yang punya sifat 2 dominan ya. Nah, sekarang kita lihat 3 kali 3 pangkat 3, berarti 3 pangkat 1, 3 banding 3 banding 3 untuk 1 sifat dominan ya. Kemudian berbanding 1 kali 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu adalah 1 ya anak-anak ya. 1 tidak ada dominannya, berarti ini resesif semua. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan sifat itu. Berarti ada 27 untuk 3 sifat dominan. Sifat dominan itu manis, tinggi, ungu. Berarti ini manis, tinggi, ungu. Berbanding. Ada 3 kali 9 ya. 2 dominan. Berarti kita kombinasikan ya anak-anak. Yang 2 dominan 9. Misalnya manis, tinggi, putih ya. Manis, tinggi, putih. Nah, sekarang kita lihat kombinasi dominan yang lain. Ini contohnya manis, ungu, pendek ya. Manis, manis, pendek, ungu ya. Jadi ada 2 sifat dominan di sini, manis sama ungu. Satu lagi adalah kombinasi antara tinggi, ungu, asam ya. Tinggi, ungu, asam. Nah, kemudian kita bandingkan dengan 3 kali yang 1 dominannya. Berarti ada 2 resesifnya, manis, ya, manis, pendek, putih. Nah, 3 asam, tinggi, ya, putih. Next-nya adalah 3 asam, pendek, sama ungu ya. Jadi karakter dominannya ada 1 ungu di sini. Berbanding 1 resesif semua. Berarti 1 itu adalah asam, pendek, dan putih. Nah, ini adalah perbandingan rasio fenotipnya anak-anak ya. Tapi dengan catatan, kamu harus perhatikan parentalnya itu dua-duanya harus bersifat heterozigot semua ya. Ini heterozigot nih. Tiga-tiganya heterozigot, baru berlaku segitiga Pascal ya untuk trihibrid. Untuk tetrahibrid berikutnya seperti itu anak-anak ya. Baik, untuk menguji pemahaman kalian anak-anak, kalian boleh berlatih dengan untuk menguji
Nah, oke. Baik, anak-anak, sekarang kalian juga bisa melihat hubungan antara sifat beda, jumlah gamet, kemungkinan genotip dan fenotip pada F2 ya, dengan rumus-rumus berikut ini ya. Untuk perbandingan fenotip F2, kalau dia tadi sudah trihibrid dan polihibrid, kalian bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini anak-anak, silakan kalian melakukan persilangan dengan contoh soal berikut ya. Kalian bisa mengerjakan dulu, kemudian mencocokkan hasilnya dengan hasil persilangan pada slide ini. Selamat berlatih anak-anak. Semoga kalian mahir dan semakin mengerti dengan materi lewat latihan-latihan soal. God bless you. Dadah. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya.